Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Esa Kurniawati. Saya dari kelas A3 2018, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari ini saya akan melakukan kuliah kerja nyata dengan tema mengembangkan inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hari ini adalah siklus pertama dengan judul pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi. Di siklus pertama ini sasarannya adalah keluarga dan masyarakat. Kali ini saya akan mendatangi 3 keluarga dengan perwakilan orang tuanya yang akan kami wawancara. Saya wawancara untuk ditanyakan apakah ada kesulitan atau tidak dalam pendampingan pembelajaran. Saya akan melakukan wawancara dengan perwakilan orang tua dengan beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Setelah itu saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pendampingan pembelajaran orang tua dan anaknya. Setelah melakukan wawancara dan observasi, saya akan membantu mengikuti pendampingan belajar. Saya akan ikut terjun bagaimana itu pendampingan belajar bersama orang tua dan anak. Selain itu, saya akan melakukan sharing dengan perwakilan orang tua apabila mereka ingin menyampaikan sesuatu atau memiliki beban-beban yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain tentang sulitnya pendidikan di masa pandemi ini.
orang-orang atau warga-warga perwakilan orang tua yang sudah ikut berkontribusi dalam memajukan kegiatan ini. Saya harap di kegiatan ini kita semua mendapatkan keuntungan, yaitu memiliki pengalaman yang berharga bagi masing-masingnya, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Esa Kurniawati. Lupa. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ipsiloa. Oh, bahasa Inggris ya? Ya. Bisa nanti ya kalau ini misalnya nanti ada PPL atau apa mengajar bahasa Inggris untuk anak. Bisa nanti ya ada. Kan kita dalam 3 bahasa. Walaupun begini-begini juga kita insya Allah 3 bahasa. Jadi kita ajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, dan bahasa kita, bahasa ibu, bahasa Sunda juga. Cuman ya kalau untuk anak kan bahasa Inggrisnya dengan cara misalnya metode bernyanyi, mengenal warna pakai bahasa Inggris gitu kan, sambil menyanyi gitu, sambil mewarnai. Nah gitu. Kalau di sini tuh sambil online atau metodenya luring dan daring. Jadi iya, selang-seling. 3 hari luring, 3 hari daring. Terus kendala yang sering terjadi kegiatan kalau ini online ya? Iya. Jadi online gimana? Kegiatannya kalau yang online itu kendalanya pertama karena orang tuanya biasanya gak punya kuota. Kemudian HP-nya kurang memori biasanya ya. Nah, kurang memori sehingga lemot gitu dan penuh. Yang ketiga, orang tua tidak mampu memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi karena terpaksa jadi guru ya, karena mereka itu kan basicnya bukan mengajar ya, bukan guru, ibu rumah tangga biasa. Sehingga kalau mengajar kepada anak itu biasanya anak agak-agak tidak nurut gitu, tidak seperti ketika tatap muka di sekolah dengan gurunya. Terus apakah menurut Ibu belajar online ini jadi solusi era apa? Tergantung ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau di zona merah gitu ya, atau di perkotaan yang kebetulan orang tuanya satu mampu secara ekonomi untuk selalu ada kuota, kemudian mampu secara ekonomi untuk membeli gadget yang terjangkau, yang bagus lah untuk kegiatan metode daring online, itu bagus gitu ya. Sehingga anak kan tidak perlu datang ke sekolah. Tapi ada efek sampingnya atau hal yang kurang baiknya, yaitu si anak kan jadi tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berteman gitu, dan jarang mengenal guru gitu. Jadi itu tidak ada keberkahan ilmu kalau menurut saya. Apakah pemerintah memberikan subsidi guru-guru seperti ini? Kalau kami sih insya Allah tidak ada. Jadi kami mandiri aja gitu. Menurut Ibu belajar online ini efektif? Tidak, sama sekali tidak efektif. Karena itu ya Bu. Iya. Terus bagaimana sih solusi ketika ada murid yang nggak bisa ikut pelajaran kalau ketika daring? Kalau menurut Ibu solusinya tetap diadakan tatap muka, tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Begitu. Mohon. Cara mengatur jadwalnya udah. Iya. Cara yang digunakan kalau pembelajaran daring tuh kan biasanya membosankan ya Bu. Iya. Jadi pilihan tuh kayak gitu yang cara metodenya biar nggak membosankan. Metodenya biar tidak membosankan, ya banyak dengan metode mewarnai, prakarya. Tetapi tentu saja prakarya misalnya yang menggunting, menempel, itu anak biasanya senang gitu ya, daripada nulis gitu ya. Kalau misalnya
nulis itu kan bosen, menjemukan gitu. Jadi oleh karena itu makanya kenapa kalau di kita ini ada metodenya 2 macam ya, 3 hari di rumah, 3 hari di sekolah tatap muka. Jadi kalau yang di rumah itu biasanya materi-materi untuk hal materi yang bisa dikerjakan di rumah dengan menyenangkan. Kayak tadi pembiasaan misalnya menjaga kebersihan kan itu di rumah. Kemudian misalnya prakarya-prakarya menggunting, menempel, nah itu di rumah. Tapi kalau misalnya untuk mengaji, belajar ikro, belajar menulis itu biasanya kita lakukan di sekolah. Walaupun misalnya tatap mukanya hanya setengah jam. Yang penting ada interaksi antara guru dengan siswanya. Sehingga jika diperintahkan oleh gurunya, diminta oleh gurunya tugas di rumah dikerjakan, biasanya nurut gitu. Tidak seperti ke orang tua. Kalau di ini kan misalnya pas ketika tatap muka ini dilanjutkan di rumah ya, besok nanti kalau ketemu lagi dibawa misalnya. Nah itu membantu sekali. Nah gitu. Jadi metodenya seperti itu. Yang untuk hal yang bisa dikerjakan di rumah dengan menyenangkan kita kerjakan di rumah, tapi untuk hal-hal yang sangat spesifik materinya seperti mengaji itu wajib tatap muka kalau saya. Biar lebih Iya. yang terakhir, bagaimana guru memberikan penilaian pada masing-masing siswanya ketika daring? Ya, kita lihatnya dari proses ya, bukan hasil. Kalau misalnya hasil bisa saja ini anak kok tulisannya misalnya kalau menulis ya kok rapi banget gitu ya. Penilaian sementara yang si ini nih hasilnya misalnya si B ya hasilnya nggak rapi, tapi prosesnya dilihat ini rapi betul-betul hasil pekerjaan sendiri atau orang tuanya yang mengerjakan, begitu hasilnya pencitraan difotoin atau divideoin gitu ya. Nah kalau saya dilihatnya ini alami nggak buatan anak, betul nggak ini buatan anak, walaupun misalnya menurut orang lain ini nggak rapi, tapi itu ternyata hasil murni buatan anak. Nah itu yang saya nilai gitu, yang saya nilai bagus gitu, karena ya proses itu yang dinilai bukan hasil. Terima kasih ya Bu Ya. atas partisipasinya. Sami-sami, semoga sukses nilainya Amin, bagus. amin. Yasin Habibillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah siklus ketiga dan saya akan memperkenalkan nih di siklus ketiga ini ada apa aja. Di siklus ketiga ini kita akan melakukan seperti biasa observasi, wawancara dan partisipasi. Di siklus ketiga ini kita akan membahas mengenai kegiatan berwirausaha di lingkungan masyarakat dengan sasaran 2 orang pelaku usaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Mari kita lihat prosesnya.
Dari wawancara tersebut kebanyakan menggunakan WhatsApp dan Facebook sebagai platform untuk mengemukakan atau memperlihatkan usahanya agar tetap maju seperti itu. Jadi mempromosikan usahanya secara online. Tapi kebanyakan juga ada yang menerima secara langsung seperti pedagang pada umumnya seperti itu. Sekian dari saya, sampai jumpa di siklus keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like